Dialog masa depan APBD DKI Jakarta 2015 kita lanjutkan. Pak Fahri, ini kalau kita melihat nampaknya dari Ahok mungkin dia sudah dia secara gamblang di televisi mengatakan bahwa dia akan istilahnya mengurangi sikap-sikap atau sifat-sifat omongan kasarnya gitu. Yeah. Nah, tapi ini kita dengarkan dari Pak Taufik sendiri. Ini nampaknya memang untuk 2015 ini APBD DKI ini tidak akan, dalam tanda kutip, tidak selamat, akan keluar pergub gitu. Kalau kita bekerja, DPRD untuk rakyat, gubernur juga untuk rakyat, sebetulnya kan yang harus didengar rakyatnya nih. Apa sih yang harus diharapkan, kan begitu Pak Fahri? Ini apa kira-kira menurut Anda yang harus dilakukan oleh kedua kubu ini? Iya, sebenarnya untuk mengukur rakyatnya itu harus kita lihat dari ekspresi mereka pada tingkat publik. Gitu. Pada tingkat publik. Dari media sosial juga itu bisa mewakili ya? Media sosial, survei dan segala macam gitu. Nah, survei terakhir, nah ini biar Taufik tahu itu dia acceptability dia cukup tinggi. Hanya 26% yang mengatakan dia surveinya siapa? Ditolak. Gitu. Survei yang diumumkan kemarin di koran-koran gitu. Paham lah kita gitu. Nah, jadi maksud saya, ya kalau enggak nanti lakukan aja survei gitu untuk memperlihatkan sebenarnya pada detik ini ya setidak-tidaknya itulah parameternya kan sebenarnya. Rakyat tidak melihat Ahok secara negatif. Gitu loh. Nah, jadi maksud saya itu yang saya katakan sebagai basis dialog yang kualitatif tadi gitu. Sehingga kemudian lawan dialog Ahok itu harus melihat fakta ini gitu. Maka terjadilah kemudian sebuah penyesuaian gitu. Pak Fahri ingin mengatakan sebetulnya ini kan yang tadi Pak Fahri katakan ini beyond prosedur sebetulnya. Betul, yang dipermasalahkan sama Ahok. Karena dan itulah yang harus dijawab oleh DPRD sebetulnya. DPR ya selama ini termasuk yang di TV One misalnya yang Lawyer Club itu semua ngomong prosedur gitu. Jadi tidak ada yang berani melangkah di luar itu gitu. Ke substansi. Iya, ke substansi. Sementara Ahok itu di luar prosedur dan berusaha untuk menunjukkan ini substansinya loh. Substansi persoalannya gitu. Nah, jadi argumen prosedur itu yang terus-menerus dikemukakan termasuk pada saat ini. Ini jadi kayak dua-duanya jalan di dua track yang berbeda, nggak akan ketemu kan sebetulnya. Yang satu bicara prosedur, yang satu bicara substansi. Substansi itu benar apabila prosedurnya benar. Bagaimana mungkin? Jadi saya kira gini, Ahok itu mengeluarkan apa yang dibunyikan 12,1 dan sekarang tidak lagi dibunyikan 12,1 ketika kita bilang kita angketkan. Itu saya bilang, saya setuju substansi kita bahas. Udah pasti dong orang ketika membahas APBD membahas detail kok angka-angka. Gitu. Ini yang saya kira justru dengan begini saya ingin meluruskan pada publik bahwa yang kita mau diskusikan bukan soal angka 12,7 dulu. Prosedur yang sudah Anda bayangkan ya, bagaimana kita dibohongin oleh gubernur. Ini pernyataan Anda keras loh. Oh iya betul. Anda merasa dibohongi oleh gubernur. Ini surat edaran Sekda mengatakan kepada seluruh SKPD untuk segera menginput dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 20 menggunakan e-budgeting, kemudian di clock. Pembahasan baru mulai tanggal 21. Proses berjalan sampai tanggal 27. Jadi apa artinya nih? Dan itu dihadiri oleh SKPD, dihadiri oleh TAPD. Kan ini nggak ada artinya. Jadi kan bohong-bohong aja kita suruh kerja, suruh apa. Ini yang saya bilang cacat prosedur. Jadi Anda, ya menurut Anda substansi itu akan benar kalau prosedur dong. Ini kan kita mau ngomong ngatur negara mau dengan cara apa? Pak Fahri, tanggapannya soal ini. Saya akan mengulang apa yang saya katakan tadi itu. Gitu. Tetap ini harus dipisahkan sebetulnya ya, antara prosedur dengan substansi ini memang dua hal yang bukannya antara telur dan ayam mana yang duluan. Jadi gini, sebenarnya begini, kalau saya boleh usul, pertama begini, Wapres kembali mengundang keduanya, gitu. Ini kan diundang sepihak-sepihak kan, Anda diundang sepihak kan. Lalu kemudian Pak Wagub dulu, gubernur dulu, itu gitu. Nah, jadi saya usul kalau Wapres sekarang dengar ya, itu mumpung masih menjabat presiden sekarang kan sampai beberapa hari lagi kan, itu undang dua-duanya untuk diskusi. Apalagi Ahok sudah berjanji kan untuk tidak
ngomong kasar lagi gitu. Nah mungkin itu akan jauh lebih tepat gitu. Jadi Wapres menerima secara langsung sebetulnya ya kedua apa yang belah pihak dikeluhkan oleh kedua belah pihak gitu. Tidak ada lagi yang disembunyikan di situ. Jadi maksud saya ini adalah kesempatan terakhir setelah dengan Mendagri tidak jalan gitu. Gitu. Tidak jalannya itu mungkin ya karena persoalan berkutat dengan prosedural itu gitu. Dan nampaknya Kemendagri juga kurang dihormati oleh kedua belah pihak, makanya di situ juga enggak juga dihormati juga. Saya kira Cahyokumolo cukup bagus ya dalam hal ini gitu. Cuma kemudian paradigmanya prosedur gitu, bukan substansi. Jadi harus melompat paradigmanya itu dari prosedur ke substansi. Substansi itu akan betul kalau prosedurnya itu betul dijalankan dulu. Ngatur negara itu kan aturannya ada. Kalau nggak pakai aturan gimana nih ngatur negara? Dan aturan itu undang-undang yang disahkan oleh Presiden dan DPR RI. Nah jadi kalau kita mau melanjutkan itu tadi gitu, pertemukan mereka tanpa pers, gitu. Tanpa pers. Ya, tanpa pers, gitu. Sebab pers itu nanti kemudian bisa terjadi distorsi informasi juga, macam-macam. Dengan sikap Ahok yang tidak lagi kasar gitu. Sebab kadang-kadang omongan kasar itu menimbulkan distorsi emosi gitu. Dari si Taufik misalnya kan. Kalau dilakukan seperti itu gimana Pak Taufik? Mas, kami ini apa aja kami mau. Ini dilakukan oleh Mendagri, sama nih Kemendagri. Pertama waktu itu Gubernur dan SKPD. Besoknya kami. Besoknya dipertemukan. Kita apa aja mau. Apa aja mau ya? Mau kalaupun sekarang dipertemukan lagi dengan dipertemukan lagi, ya pasti kita mau. Itu jalan yang terbaik. Itu jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik dan mumpung Pak Yusuf Kalla itu masih menjabat ya, gitu, Presiden selama beberapa hari ini. Dan tidak mustahil ini bisa diselesaikan. Persoalan lebih keras saja seperti konflik Aceh yang udah 30 tahun itu bisa diselesaikan. Bisa selesai ya. Apalagi soal ini. Dan itu kita harus ingat alasannya adalah untuk rakyat Aceh pada saat itu. Betul. Dan itu kalau sekarang pun sebetulnya untuk rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta ya. Ini mestinya juga bisa menjadi apa namanya, kedua belah pihak juga saling cooling down ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bisa didengar juga. Pak Taufik, terima kasih. Kata kuncinya satu lah, jangan dilanggar aturan. Itu aja. Baik, Pak Fahri, terima kasih banyak sudah bersama kami. Bang Fahri, makasih banyak.